bahwa umur 50 tahun pun kita bisa turun berat badannya dengan cara alami tanpa minum obat-obatan apapun. Halo teman-teman semua, apa kabarnya kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat satu dan juga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Hari ini aku nggak mau masak, hari ini aku mau sedikit sharing buat kalian apa yang sudah terjadi selama hampir 42 hari aku menjalani diet ketat. Nggak ketat-ketat juga sih ya sebenarnya ya. Aku pokoknya menjalani diet, bukan diet, sehat ala Tia, siapa namanya Mbak? Tia Aristia ya. Pokoknya yang artis itu ya. Nah, ngikutin caranya Tia selama jalan kaki setiap pagi selama 45 menit. Terus itu yang pertama kan. Yang pertama adalah jalan kaki 45 menit. Terus yang kedua, pola makannya kita rubah. Pola makannya jadinya tadinya kalau Tia masih makan nasi, aku nggak makan nasi sama sekali karena kalau nasi itu gampang banget buat aku gemuk. Entah di tubuh yang teman-teman yang lain, tapi untuk aku pribadi, kalau aku pun aku kurangin cuma 1-2 sendok atau bahkan 3 sendok nasi, tetap aja berat badanku tuh susah banget turunnya. Alhasil aku ganti karbonya untuk nasi pakai kentang. Kentang direbus ya teman-teman, bukan digoreng. Kalau mau digoreng bolehnya bukan goreng tapi air frying. Air frying itu yang tanpa minyak. Oke? Nah itu. Yang kedua, pola makannya kita rubah jadi pola makan yang sehat. Semuanya serba kukus-kukusan. Terus aku yang ketiga ya, selain satu tadi jalan 45 menit, yang kedua pola makan dirubah, ya kan? Terus apa? Aku ikut akupuntur. Aku ikut akupuntur dan nanti aku ceritain apa gunanya akupuntur itu sebenarnya. Oke? Terus yang keempat adalah minum TBL, teh buang lemak. Teh buang lemak itu diminum setelah kita makan. Minumnya masih panas-panas atau agak sedikit hangat. Supaya apa? Satu, buat kenyang setelah kita makan. Oh ya, makan itu kalian jangan pernah minum. Jadi sebelum makan jangan kalian minum, tapi makan buah-buahan. Itu harus sebelum makan. Baru makan, terus baru ditutup sama dengan minum TBL. TBL itu teh buang lemak yang masih hangat. Itu sih 4 hal yang bantu aku proses turun badanku. Itu luar biasa buat aku loh ya. 40 hari turun 7 kilo. Dan hari ini tadi aku timbang lagi turun setengah kilo lagi. Jadi total semuanya udah 7,5 kilo. Yeay. Buat aku teman-teman itu satu hal yang luar biasa banget. Karena jujur usia aku kan sekarang 50 tahun ya. Nanti 4 bulan lagi umurku 51 tahun. Di usia 47 tahun, setahu aku ini dari temanku yang dokter. Di usia 47 tahun ke atas itu orang susah banget nurunin berat badan. Katanya loh ya, katanya. Tapi aku mau hancurin semua paradigma itu bahwa umur 50 tahun pun kita bisa turun berat badannya dengan cara alami tanpa minum obat-obatan apapun. Oke? Nah, di sini aku mau berbagi sama kalian gimana sih caranya, apa aja sih yang aku lakuin. Oke. Ceritanya kita mulai dari sini. Ya. Jadi pada bulan 9 ya, bulan apa Mbak? Bulan 8 ya. Bulan 8, bulan Agustus itu aku terkena stroke ringan. Kata dokter stroke ringan. Puji Tuhan cuma mati sebelah kiri ya, bukan mati, nggak bisa digerakin sama sekali dan kaku, jalan pun aku seret kaki kiriku. Nah itu satu kurun waktu buat aku kalau inget itu mau nangis sampai hari ini karena Tuhan izinkan aku saat itu bener-bener kalau aku bilang
kayak orang udah hopeless, nggak ngerti mau apa-apa gitu. Karena ternyata aku sendiri pun juga ngerasain berat badanku itu naik 13 kilo semenjak bulan Juni. Nah itu 13 kilo teman-teman, enggak dikit, banyak, pakai banget itu 13 kilo. Nah itu, nah di bulan 8 itu akhirnya aku ketemu, setelah dicek ya di rumah sakit, waktu di IGD dokter bilang kena stroke ringan. Tapi puji Tuhan aku minta pulang, ya kan, aku minta pulang, aku tetap minum obat. Tapi dokter bilang besok pagi ibu harus balik lagi ke rumah sakit dan kontrol sama dokter jantung, sama dokter saraf. Oke? Nah, dicek semuanya, EKG dan macam-macam, fungsi jantung semuanya, kolesterol semua baik, nggak ada yang jelek. Jantung bagus, enzim yang masuk ke jantung bagus, kolesterol bagus, cuma asam uratku yang dulu parah gitu kan. Nah itu terus akhirnya besoknya aku ketemu dokter. Aku waktu itu di rumah sakit Siloam di dekat rumahku, TB Simatupang. Di situ aku ketemu dokter, dokter perempuan, namanya aku sebutin nggak apa-apa ya, dokter Isabel. Nah di situ dokter Isabel jelasin, ibu ini ibu bukan sakit jantung ataupun sakit apapun, tetapi satu, karena kurang exercise. What? Apa itu exercise-nya maksudnya, dok? Nah, di situ dokter bilang, waktu itu posisi bahuku ini aja, dokter lihat langsung. Ibu tahu, saya lihat ibu posisi bahu sebelah kiri turun. Jadi, di situ asal muasalnya teman-teman. Ternyata otot atau saraf sebelah kiriku tidak berfungsi baik karena satu, kegemukan teman-teman, overweight. Waktu itu berat badanku hampir 98 loh, dua lagi cepek, bisa bayangin, perempuan umur 50 beratnya cepek. Aduh, tinggal dikarungin aja dijual ke pasar. Nggak kepikiran. Nah itu, di situ bayangin nggak, 98 beratku, tidak pernah olahraga, tiap hari hanya masak dan nyemil. Aku bilang, dok, makanku dikit, aku makan nasi cuma siang, paling 3-4 sendok. Dokternya ketawa, tetap ya ibu masak apa? Oke, aku masak banyak, dok. Ibu nyobain nggak? Oke, nyobain. Ibu nyemilin nggak? Iya, aku nyemilin. Nah di situ, terus dokter tanya, ibu pernah olahraga nggak? Enggak, dok. Ibu minum kopi? Iya, dok. Semuanya yang tidak baik, aku lakuin. Jadi apa hasilnya? Saat itu aku terkena seperti stroke ringan atau otot-otot sebelah kiri itu seperti mati sebelah. Jadi puji Tuhan, kalau waktu itu aku nggak dikasih sakit sama Tuhan, mungkin mataku ini, pikiranku nggak kebuka sama sekali teman-teman. Aku nggak pikiran aku harus sehat, aku mau umur panjang, nggak ada kepikiran sama sekali. Tapi hari itu, waktu dokter bilang, Bu, latihan jalan. Minimal 1 hari 30 menit dan minimal 1 minggu 5 kali. Disuruh dokter, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat katanya. Sabtu Minggu ibu boleh off. Balik lagi ke Senin, baru sampai Jumat lagi olahraga. Oke. Di situ akhirnya puji Tuhan setelah 2 atau 3 hari dari rumah sakit itu aku mulai jalan. Tapi ini ada tapinya nih, waktu baru mulai jalan, aku kan ceritanya punya sakit pengapuran ya teman-teman di kakiku, di telapak kaki kiri sama kanan, bisa bayangin nggak, sakit semua. Dan ternyata di belakangku ini, tulang ekorku atau tulang yang belakang ini ada penyempitan saraf di tulang 4/5 apa 3/4. Nah itu di situ. Jadi baru aku latihan jalan, belum ada 10 menit, bahkan 5 menit kurang ya, udah nggak kuat. Pinggang rasanya retak, rasanya mau retak dan patah. Kaki, dengkulku yang katanya dokter kurang pelumasnya, semuanya sakit. Aku nangis lagi, aku bilang gimana aku mau sehat Tuhan? Oh, kakiku aja nggak bener, punggungku nggak bener, apa yang harus aku lakuin? Aku di situ kayak mikir, ya udah gue mendingan mati aja deh. Sempet aku kepikiran seperti itu, karena aku mikirnya nggak fungsi ya gue, udah berat badan gue segini, sakit begini, kaki sama badan pun nggak bisa kompromi, untuk apa gue hidup? Aku mikirnya waktu itu seperti itu teman-teman. Akhirnya, puji Tuhan, setelah itu bulan apa ya? Agustus, September. Nah,
September itu kalau nggak salah ya, September akhir, temanku datang ke rumahku, ya kan, 2 orang. Ngobrol-ngobrol, terus pas lagi kita ngobrol kan kita duduk di sini nih, duduknya lesehan ya. Terus aku berdiri, itu aku berdiri susah banget teman-teman, susahnya minta ampun. Dan pas jalan pincang, akhirnya temanku bilang gini, lu kenapa? Terus aku ceritain kan, terus dia bilang gini, lu besok ke akupuntur gue ya, ke engkoh langganan gue. Ipar gue bisa sembuh katanya. Hah? Serius? Jujur teman-teman tahu nggak sih, aku yang nggak percaya sama akupuntur. Jujur, pertamanya aku nggak percaya akupuntur. Bukan karena apa, aku cuma mikir gini, 1 pasti mahal, 2 pasti harus berkali-kali. Itu. Akhirnya, tapi puji Tuhan, kembali lagi puji Tuhan, aku digerakin hatiku untuk pergi ke akupuntur itu aku janjian sama temanku. Kalau nggak salah waktu itu hari Selasa kan, hari Selasa akupunturku itu engkau tutup ya. Jadi hari Rabunya aku datang, temanku bilang datangnya pas makan siang ya. Pas engkau habis istirahat langsung kamu masuk karena di situ rame banget gitu. Akhirnya aku datang, aku ceritain ke engkau. Dan waktu pengobatan pertama sakitnya minta ampun. Aku belum pernah dulu pernah di akupuntur tapi waktu sakit jantung waktu masih kecil. Nah, akhirnya dari situ itu sakit banget. Sehari 2 hari abis di akupuntur luar biasa sakitnya. Aku mikir gini, kok nggak sembuh malah kayak jadinya kayak begini. Nah, hari ketiga aku coba bangun, aku pakai sepatu, terus aku jalan. Amazing teman-teman, puji Tuhan terjadi mujizat. Percaya nggak percaya, aku mulai jalan 30 menit. Hari pertama aku latihan setelah dari akupuntur, aku jalan 30 menit. Itu kalau nggak salah di tanggal berapa ya, Nay? Nanti dulu, di tanggal 6. Tanggal 3 ke engkoh. Tanggal 5 teman-teman. Tanggal 5 aku mulai belajar jalan cepat ya. Jalan santai, jalan cepat 30 menit. Itu pertama. Terus besoknya aku pergi ke Bandung kan ceritanya. Ke Bandung, hari besoknya aku off. Tapi hari besoknya kemudian aku mikir di Bandung aku jalan dong. Puji Tuhan lagi, aku bisa naik turun jalannya ngos-ngosan 1 jam lebih malahan. Tanpa ada kaki sakit, tanpa ada pinggang sakit. Ya, itu baru 1 kali datang ke akupuntur teman-teman. Biarpun masih ada sedikit-sedikit yang jarum-jarum ya, tapi luar biasa, aku bisa terus jalan 30 menit. Hari ketiga berikutnya hampir 1 jam. Walaupun napasnya masih seperti itu, tapi aku udah mulai bisa jalan, gak sakit punggungku, kakiku mulai berkurang, reda sakitnya. Wow, puji Tuhan kan? Nah, mulai dari itu 2 minggu aku off, enggak akupuntur. 2 minggu kemudian aku nganterin ponakanku akupuntur, aku mulai akupuntur. Dan setelah akupuntur yang kedua, kaki aku sama sekali enggak pernah lagi ngerasain sakit pengapuran di kedua telapak kakiku. Tapi yang di tulang 34 ini masih sedikit ngilu. Akupunturku bilang, kamu harus rajin. Kalau kamu mau sehat, kamu harus rajin. Itu. Nah, di akupunturku yang ketiga itu, aku sama engkau mulai perutnya di akupuntur. Katanya supaya lemak-lemaknya ini berkurang. Juga di wajah dan di leher, supaya double chin ini juga pergi. Nah, mulai dari situ, setiap minggu sekali aku rajin akupuntur. Dan setiap pagi, setiap hari aku jalan minimal 45 menit. Nah, itu satu program yang pertama aku jalani. Jalan 45 menit dan berhasil. Yang kedua, ikut akupuntur dan puji Tuhan berhasil. Ini lemak-lemak di sini, di leherku sudah mulai tergerus. Sekarang leherku mulai jenjang lagi. Waktu itu kayaknya pipi sama leher itu kayaknya cuma 3 cm, 4 cm. Sekarang kayaknya mulai panjang. Oke? Nah, itu ya, sudah 2 hal. Nah, terus yang ketiga apa? Pola makan kita rubah. 1, aku nggak makan nasi-nasian lagi. 2, nggak boleh makan terigu. Nggak boleh minum susu. Nggak boleh makan kuning telur.
nggak boleh minyak-minyakan, kecuali olive oil dan coconut oil setelah satu minggu aku treatment, itu baru boleh. Terus apalagi ya Mbak? Yang pasti adalah gula, teman-teman. Gula itu jahat banget untuk tubuh kita. Nah, aku mikir, aku tukang masak, masa aku nggak boleh semuanya itu yang aku lakuin setiap hari. Dan sampai hari ini aku bisa kok jalanin semuanya. Aku bisa nggak makan semuanya itu, walaupun cheating dikit-dikit ada. Nggak munafik, cheating aku dikit-dikit ada. Biasanya weekend aku tetap cheating. Nah, kalau misalnya kalian ada yang tanya, kalau untuk masak tumisan gimana dong Bu? Ya seperti aku bilang tadi, aku pakai olive oil atau coconut oil ya teman-teman. Coconut oil, bukan VCO, tapi coconut oil, minyak goreng kelapa. Nah, nggak boleh lebih dari 2 sendok makan, itu kuncinya. Nggak boleh lebih dari 2 sendok makan. Dan puji Tuhan, 40 hari kemarin, 2 hari yang lalu, itu berat badanku kan udah turun 7 kilo. Sekarang berat badanku 91. Tadi pagi setelah buang BAB, berat badanku udah 90,5an. Wow! Luar biasa. Yang aku jalanin luar biasa. Tapi buat aku itu luar biasa. Mungkin buat orang, Bu belum seberapa. Oke. Tubuh kita beda-beda. Jadi untuk proses penurunan berat badan pun nggak sama ya teman-teman. Oke, itu tadi udah ya. Pokoknya udah satu pola makan, olahraga 45 menit ala Tia. Terus yang kedua ikut akupuntur. Yang ketiga pola makan dirubah, makannya sayur-sayuran, buah-buahan lebih banyak. Terus ditumis ataupun direbus, semuanya nggak boleh goreng-gorengan, musuh bebuyutan, nggak boleh makan roti teman-teman ya. Pokoknya semua yang kita sukain, please. Sampai 3 bulan ke depan aku nggak makan. Oke? Terus yang keempat adalah teh buang lemak, bantu aku untuk hancurin lemak itu. Kalau nggak ada teh buang lemak, kalian bisa ganti dengan minum air putih hangat setelah makan. Kuncinya satu kalau makan ya, jangan makan berhenti setelah kenyang. Tapi saat sebelum kenyang, kalian berhentilah. 75-80% makanan yang sudah masuk ke tubuh berhenti. Habis itu ditutup dengan minum minuman hangat. Atau kalau kalian mau beli TBL, nanti aku kasih linknya. Kalian bisa beli dan minum setelah makan. Itu posisinya harus panas atau hangat. Oke? Dan satu lagi adalah apa? Pola pikir kita harus dirubah. Kalau nggak mau mulai dulu, kalau nggak mau ada niat, nggak mungkin semua itu bisa terjadi, teman-teman. Gimana kita mau sehat? Gimana kita mau jalan lebih kuat kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri? Sekarang kedua kakiku, puji Tuhan, udah enak rasanya. Punggungku, puji Tuhan, udah enak rasanya. Bahkan tubuhku sekarang lebih fit dari beberapa bulan yang lalu. Terus satu lagi faedahnya ya. Dulu aku selalu tidur di atas jam 12 malam, teman-teman. Bisa bayangin kan? Sekarang jam 8, jam 9 malam aku udah tidur. Karena aku baca beberapa literatur, di bawah jam 10 lah adalah waktu yang terbaik untuk kita mulai beristirahat. Di atas jam segitu tubuh perlu membenerin tubuh kita gitu. Istilahnya apa sih ya? Aku kurang paham itu. Pokoknya jangan tidur lebih dari jam 10 malam karena itu tidak bagus untuk kesehatan. Oke? Karena ginjal butuh istilahnya repairing ya, Mbak ya. Kayak di-charge lagi. Terus liver butuh di-charge lagi. Terus darah-darah butuh dipompa lagi. Semuanya, pokoknya aku jujur gak tahu soal itu. Tapi yang aku tahu, kita harus tidur lebih awal dibandingkan dulu hidup kita. Karena kalau kita mau sehat, harus dimulai dari kita. Itu teman-teman, jadi sharing aku di 42 hari ini setelah aku jalanin semuanya. Bonusnya adalah turun berat badan dan kelebihannya adalah 1 sehat. Amin.
Siapa yang gak mau sehat? Siapa yang gak mau kurus? Siapa yang gak mau cakep? Siapa yang gak mau fresh? Semua perempuan dimanapun pasti mau. Bener kan? Jujur, jangan bilang bohong. Oke? Nah, kali ini yang aku bisa bagiin ke kalian itu dulu. Video selanjutnya aku mau sharing ke kalian beberapa makanan sehat yang simple dengan bahan-bahan yang ada dari rumah aja. Nggak perlu cari-cari, nggak perlu beli yang susah-susah. Yang simple dari rumah, yang ada di tukang sayur sekitar komplek rumahmu atau dekat rumahmu, cari itu pasti ada. Aku mau sharing untuk kalian, karena aku mau juga supaya kalian semua perempuan-perempuan Indonesia, bahkan di seluruh dunia kalau ada yang nonton ya, semua sehat dan cantik. Karena Tuhan menciptakan kita, memberikan tubuh kita sehat sempurna adanya. Nah, juga untuk setiap wanita, jangan pernah ngomong gue jelek, gue gendut, gue gak pantas hidup. Tetapi taruh di mindsetmu bahwa aku cantik, aku sehat, aku mau umur panjang, karena Tuhan udah kasih gratis semuanya itu buat kita. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati. Bye.